Shalom. Oke. Saat ini kita akan teruskan apa yang jadi tema bulan ini dari Bapak Gembala, yaitu tentang kasih pada saudara-saudara, seperti yang sudah kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 7. Nah, saudara yang kasih, kita akan kalau minggu lalu Pak Gembala membahas tentang bagaimana kita harus mengasihi, kita memulihkan kehidupan kita untuk kita bisa menyatakan kasih kita kepada saudara kita yang lain dengan sukacita, dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan, apa yang bisa dirasakan juga untuk yang lainnya. Kita diberkati luar biasa. Dan saat ini kita akan membaca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Kita akan baca bersama-sama ya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Tetapi setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang telah memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara-saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Renungan hari ini saya beri judul mengasihi dengan tindakan nyata. Biar hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk apa sih yang Tuhan mau supaya kita mempraktekkan kehidupan kasih kita kepada sesama kita. Nah, kata kasih itu sangat mudah kita ucapkan setiap hari. Kita nyanyikan, ya. Dan kemudian ketika kita berdoa pun kita bisa mengucapkan kata kasih, mengasihi. Itu sangat mudah sekali. Namun di dalam prakteknya, ketika kita mau menyatakan kasih kita yang tulus tanpa modus, ya, itu seringkali ada kesusahan ketika manusia yang sesama manusia menyatakan kasih itu. Nah, karena banyak sekali sekarang kita lihat sepertinya mereka menyatakan kasih kepada saudara-saudara, tapi dibikin konten dan sebagainya. Nah, itu kepingin ada imbal balik keuntungan untuk diri sendiri, itu modusnya. Nah, saudara yang kasih, kata memberi dan menerima dengan kasih yang tulus, itu zaman sekarang menjadi satu barang langka. Nah, seharusnya siapa yang masih memiliki kasih yang tulus ini? Yaitu kita, anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah menerima Yesus secara pribadi, kita sudah menyembah Yesus, kita menjadikan Dia Tuhan, dan Roh-Nya ada dalam kehidupan kita. Itulah supaya kasih yang Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita, itu kita impartasikan kepada orang lain dengan tulus. Nah, tapi apakah itu sudah kita praktekkan dalam kehidupan kita? Memang kasih yang terutama dan utama adalah jangan lupa bahwa kita mengasihi Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Tapi hukum yang sama itu kita mengasihi sama kita dengan kasih yang sama seperti itu derajatnya. Karena itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah dengan kita mengasihi sama. Nah, jikalau hubungan kita dengan Tuhan itu beres, ya, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka sebenarnya untuk praktek kasih kita kepada saudara kita nggak susah. Itu sangat mudah, karena kita tahu bahwa Allah sudah memperhatikan kita dulu, Allah sudah mengasihi kita dulu, dan apa yang kita terima kita berikan kepada orang lain pasti dengan sukacita. Karena apa? Karena Allah itu kasih. Nah, itu ada dalam kehidupan kita. Saling kasih. Di dalam ayat 11 saya akan bacakan ulang. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Saling kasih. Kasih yang pertama adalah kasih adalah dasar dari semua kebenaran. Nah, kita lihat bahwa garis bawahi
Dari mulanya kita harus saling mengasihi. Kalau dari mulanya berarti awalnya atau dasar, untuk menjadi dasar kita orang percaya bahwa harus ada kasih. Begitu orang kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi, maka Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita, mengubah kehidupan hati kita. Bentuk kasih kita, mungkin dulu kita pernah mengasihi tapi untuk keuntungan diri sendiri, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kita harus mengasihi seperti, karena Allah itu kasih, seperti kasih Allah yang tanpa pamrih, ya. Saudara kasih, di dalam ayat 7 kita baca pasal 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi menjadi dasar kehidupan orang-orang percaya adalah kasih. Sehingga kasih itu tidak hanya diucapkan, ya. Seperti Tuhan, ketika dia mempraktekkan kasihnya yang luar biasa, yaitu memberikan nyawanya buat kita. Itu adalah contoh yang sangat nyata, yang kita bisa rasakan pribadi pas pribadi. Karena kita adalah milik Allah, yang mana Allah itu adalah kasih. Nah, ini ditekankan oleh Rasul Yohanes bahwa kasih merupakan dasar dari semua kebenaran yang ada. Bila orang yang mengaku dan percaya kepada Tuhan, namun hidupnya jauh dari kasih kepada saudara-saudara yang terlihat, bagaimana mungkin dia mengasihi Allah yang tidak terlihat? Kalau orang dahulunya benci, sekarang pun sama masih jadi pembenci, atau boleh dibilang dia kehidupannya sudah diberkati tapi dia pelit, masih belum berubah, dipertanyakan apakah benar ada Roh Allah dalam kehidupannya. Kalau dia sampai katanya percaya Yesus, tapi sampai dia nggak ada, dia tidak berbuat apa yang Tuhan mau, perlu dipertanyakan imannya kepada Tuhan. Kok sepertinya nggak ada Roh Kudus dalam kehidupannya? Kok Roh Kudus sepertinya nggak merubah dia? Bukan Roh Kudus yang berubah, tapi dia tidak mau diubah. Dia tetap di dalam kehidupan lamanya. Nah, saya kasih, Tuhan mau supaya kita kasih itu adalah buah dari Roh Kudus, ya. Terus berkaitan dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, bagaimana kasih itu nyata, kasih, kemurahan, kebaikan itu ada semua, dan itu harus nyata dalam kehidupan kita. Saya kasih di dalam contohnya adalah dalam 1 Yohanes 3:12 kita baca, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara, ketika kebencian ada di dalam hati, apabila orang mengecewakan kita, terus mengecewakan kita, dan kita timbul kebencian dalam hati, terus kita pelihara tanpa kita sadari, melalui kehidupan hari lepas hari, kebencian itu, iri hati itu akan semakin berkembang, dan kemudian bisa timbul pembunuhan, ya, seperti Kain kepada Habel, membuahkan hal yang buruk itu terjadi. Nah, pada zaman sekarang juga nyawa begitu murah, saudara kasih. Karena kebencian, karena kata-kata orang dilemparkan ke satu pribadi, maka itu membuat bekal untuk membunuh si A. Atau dia minta ke orang tuanya sebuah motor, tahu orang tuanya nggak mampu, tapi pemuda ini meminta motor. Hari lepas hari dia minta motor. Nah, orang tuanya nggak mampu. Itu membuat dia benci sama orang tuanya. Akhirnya terjadi, ya, orang tuanya dihabis nyawanya. Nah, banyak hal. Gara-gara uang 1000 perak bisa pertumpahan darah terjadi. Nah, karena di dalam kasih hati manusia itu nggak ada kasih yang sejati, kecuali ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus.
kasih sejati itu ada dalam kehidupan kita. Kasih yang mau menerima apa adanya orang-orang sekeliling kita. Kalau kita lihat pasangan hidup kita lihat anak-anak kita, mereka ada kekurangan, mereka ada kelemahan. Kalau itu hanya yang kita pandang, maka kita akan tidak bisa mengasihi seperti apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita, ya dia memang banyak kekurangan, dia memang banyak kelemahan. Tapi ketika kita sadar siapa diri kita yang sudah diterima di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan menerima kita apa adanya, maka kita juga belajar untuk tetap bisa menerima mereka dengan segala kekurangan mereka, tanpa ada kebencian lagi. Saya kasih, saya dulu punya teman, saya tidak tahu bagaimana kehidupan dia secara pribadi, tapi satu saat dia berbuat sesuatu yang tidak saya sukai. Nah, saya bercerita kepada pembimbing rohani saya, dan kemudian saya dikuatkan. Dia bilang, berdoalah terus kepada Tuhan supaya kamu bisa melepaskan pengampunan yang tulus, melepaskan kasih Tuhan yang benar untuk orang itu. Kalau sampai kamu lihat pribadi orang itu yang seharusnya kamu benci, tapi kamu harus mengasihi dengan pandangan Tuhan seperti ini. Kalau kamu melihat orang itu, kasihan ya, ternyata dia masih hidupnya seperti itu. Terus kamu dalam hati Tuhan, kamu berdoa sama Tuhan supaya Tuhan mengasihi dia, Tuhan bisa merubah dia. Saat itu kamu mendapat satu kebebasan di dalam hati kamu. Nah, karena waktu itu memang saya sedang belajar untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan, untuk dapat mengasihi orang yang melukai saya. Maka saya belajar untuk seperti itu. Saya setiap hari berdoa, Tuhan, saya nggak bisa untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi kami manusia. Tapi saya saat ini mau belajar untuk mau mengampuni dia. Saya melepaskan pengampunan yang tulus karena Tuhan sudah mengasihi saya lebih dulu, mengampuni saya dulu, dan berikan kepada saya untuk bisa mengasihi orang itu, menerima orang itu apa adanya. Saya kasih. Saya terus berdoa seperti itu setiap hari. Sampai satu kali saya dipertemukan kembali sama orang tersebut. Dan ketika saya bertemu sama orang tersebut, kemudian saya mendengar karena ada rombongan bahwa orang ini begini-begini. Saya di situ timbul ada belas kasihan. Tuhan, ini toh yang Tuhan mau. So kalau saya bisa mengasihi sesama sampai ke dasar hati, bukan di mulut saja, bahwa saya bisa mengasihi dia, menerima dia, merangkul dia kembali. Saling kasih, saya bersyukur karena kita satu himpunan. Bagaimana kalau bertemu sama dia saya belum siap, tapi Tuhan itu baik. Ketika saya belum siap, belum ketemu. Tapi ketika saya sudah siap, sudah waktunya, saya ketemu. Dan saya bisa untuk berjabat tangan, saya bisa untuk berbicara lagi dengan bebas. Saya tidak ada lagi masalah dalam hati saya. Saya bersyukur sekali karena saya bisa mengampuni. Saudara yang kasih bukan hanya sekedar memberikan secara fisik ya, materi mungkin. Tapi ketika kita menyatakan kasih kita bahwa kita mengampuni dan menerima mereka apa adanya, itu juga adalah bentuk kasih. Tapi kalau kita masih memandang kelemahan orang di sekeliling kita, menganggap kita lebih tinggi dari mereka, waspada, ya, karena itu bentuk kesombongan telah terjadi. Nah, saling kasih. Memang di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi krisis kasih terjadi di dunia ini saat ini. Siapa yang harus menyatakan kasih ilahi? Yaitu kita semua, anak-anak Tuhan. Nyatakan kasih kita kepada dunia ini, kepada saudara-saudara kita, ya, dengan kasih agape, kasih yang kasih yang rela untuk berkorban, kasih yang mau menderita. Saya kasih.
Dan yang kedua adalah kasih adalah bukti atau buah dari keselamatan. Nah ini saudara kasih. Di dalam ayat 13 sampai 15. Kita baca. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kalau ada orang yang benci karena kita orang Kristen itu nggak usah heran. Karena sebelum mereka membenci kita, sebelum kita menjadi orang Kristen, mereka sudah membenci Tuhan kita dulu. Ya, sampai hari ini itu terjadi. Jadi kita nggak usah heran. Yang kita lakukan tetap mengasihi mereka, tetap mendoakan mereka supaya satu kali mereka yang membenci akan menjadi saudara seiman kita. Mereka diselamatkan. Nah, saudara yang kasih, di dalam ayat 14 kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu mereka yang mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah, saudara yang kasih, bila kita yang dikatakan orang benar karena kita percaya kepada Yesus, maka buah pertobatan kita harus diwujudkan di dalam kasih. Nah, menurut ayat 15 dikatakan bila kita membenci saudara kita, maka disamakan dengan dosanya orang membunuh. Nah, kalau benci, orang kita dibenci terus kita balas membenci karena kita merasa tidak bersalah, kita benci kepada orang itu, Alkitab mengatakan bahwa itu sama dengan dosa membunuh. Ngeri sekali. Nah, kemudian di ayat 16 kita lihat Kristus adalah teladan kasih. Dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita orang berdosa. Memang tidak semua orang terpanggil untuk mati bagi temannya atau jadi pahlawan. Ya, mereka ada orang terpanggil menjadi martir. Untuk mereka dalam penginjilan, mereka meninggal ketika mereka sedang di dalam tugasnya. Mereka terpanggil untuk menjadi martir. Nah, kita tidak harus seperti itu, saya kasih. Kita tidak sampai seperti itu. Saya kasih apa sih yang harus kita lakukan? Maka di ayat selanjutnya kita lihat Rasul Yohanes memberi nasihat yang lebih sederhana tentang kasih pada saudara-saudara kita. Di dalam ayat 17 sampai 18 ini ada yang ketiga, wujudkan kasih dalam tindakan sehari-hari kita. Saya mohon untuk ada satu orang yang membaca di dalam ayat 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Nah, saya tambahkan dalam Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara, dikatakan bahwa di sini kita harus mewujudkan kasih kita. Tidak harus kelewat tinggi, tidak harus menyerahkan nyawa kita, tidak harus berupa uang yang ratusan juta atau miliaran untuk mengasihi saudara kita. Tapi kita lihat keadaan mereka. Kita lihat keseharian mereka yang ada di depan mata kita. Nah, nanti ketika kita bisa melihat mereka, bahwa mereka membutuhkan sesuatu dari kehidupan kita, jangan sampai ketika kita mau menolong orang, menolong saudara kita, aku masih banyak kebutuhan. Kenapa mesti aku bisa mengulangkan tangan buat mereka? Karena kebutuhan itu lebih banyak daripada orang itu. Matematikanya berjalan. Saya kasih, Tuhan mau supaya apa yang menjadi pikiran kehidupan kita, setiap kita membutuhkan segala sesuatu kita butuh dalam dunia ini yang memang jadi kebutuhan kita. Tapi kalau kita lihat saudara-saudara di depan mata kita membutuhkan, alangkah baiknya kita juga mau mengulurkan tangan kita untuk mereka. Mungkin juga dalam bentuk perhatian. Ini pernah terjadi. Adik saya berapa tahun yang lalu, ini pernah terjadi karena saya terlalu dengan kesibukan saya sendiri, yang lain juga seperti itu, dan belum ada
WhatsApp group, belum punya HP masing-masing ya. Susah untuk komunikasi. Ya punya HP yang jadul-jadul ada dulu. Kami hanya SMS-an aja. Nah, tapi nggak pernah lihat kehidupan mereka, adik saya yang di Jawa Tengah. Satu hari dia cerita ke saya tentang kehidupan rumah tangganya. Dan ternyata tanpa sepengetahuan saya, karena merasa jauh ya, saya sama mereka, mereka sama saya. Saya hidup di Bogor sama anak-anak, udah belajar untuk pelayanan juga. Tapi Tuhan celikan mata saya di depan saya dan kehidupan saya, yaitu ketika saya tidak memperhatikan sekeliling yang dekat di hati saya. Hampir saja adik saya itu terhilang karena dia bilang suaminya begini gini ya, kita tahu apa yang terjadi. Kemudian untuk kehidupan sehari-hari jadi susah bla bla bla. Dia bilang gini, ya udahlah, saya mau ke dukun aja. Dia bilang gitu. Saya kaget setengah mati. Terus saya rasanya itu di hati saya tuh kayak dihantam sesuatu yang keras sekali. Terus sejak hari itu ada pertobatan sampai badan kehidupan saya, bahwa kamu bisa praktek kehidupan kasih kamu kepada orang lain yang jauh-jauh, ya, yang notabene bukan saudara kandung gitu ya. Tapi untuk ke saudara-saudara kandung kamu kurang perhatian. Sampai sebegitu keadaan mereka, kamu baru tahu sekarang. Saya bertobat saat itu. Saya mulai intens untuk berhubungan dengan dia. Kemudian saya datang ke sana. At least saat itu terjadi perubahan, bahwa adik saya tidak jadi meninggalkan Tuhan, adik saya tidak jadi pergi ke dukun untuk rumah tangganya pulih kembali. Maka saat itu saya minta dukungan dari Pak Gembala dan jemaat di sini kalau nggak salah ya. Dan akhirnya semua terjadi ya apa yang Tuhan kehendaki, yang terbaik terjadi. Meskipun sepertinya berat, tapi dipulihkan hari lepas hari kehidupan mereka. Dan saya bersyukur sekali sampai hari ini adik saya, ponakan saya tetap setia kepada Tuhan. Nah, saya kasih, kadang-kadang kita dituntut di dunia ini untuk kita melihat sekeliling kita yang paling dekat. Apa sih yang mereka butuhkan saat ini? Untuk apa yang bisa kita lakukan? Kalau memang Tuhan perhadapkan mereka di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, maka pasti ada rencana Tuhan yang indah. Nah, hari-hari ini saya juga mengalami di mana saya harus mengasuh bayi, kemudian ponakan-ponakan yang ada di sana, dan mereka itu banyak curhat. Ternyata ini yang jadi rencana Tuhan. Soal mereka tetap mendengar kebenaran. Jadi ketika mereka curhat begini begitu, saya berusaha untuk melakukan bagian saya sebagai anak-anak Tuhan. Apa kebenaran yang Tuhan sudah ada dalam kehidupan saya, bentuk kasih saya kepada Tuhan kepada mereka, yaitu memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi mereka senang untuk mereka berbicara atau mereka curhat pribadi. Bahkan ada satu ART baru, itu masih muda sekali. Bu, saya mau curhat. Dia bilang gitu. Hanya malam-malam kita duduk berdua, dia curhat. Ya belum selesai, ya udah belum selesai mbak ini. Nah itu adalah kesempatan untuk saya menyatakan kasih Tuhan untuk mereka semua. Bersyukur sekali karena sampai hari ini Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita semua. Asal kita mau lihat, mau membuka mata hati kita lebar-lebar sekeliling kita. Apakah Tuhan mau bekerja melalui kehidupan kita semua. Saya kasih ya. Kita ingat bahwa yang pertama tadi, kasih adalah bukti dan buah dari keselamatan. Yang kedua adalah wujudkan kasih dalam tindakan kita. Yang pertama,
Yang pertama adalah kasih adalah dasar dari semua kebenaran. Yang kedua adalah kasih adalah bukti dan buah dari keselamatan. Kemudian yang ketiga, wujudkan kasih dalam tindakan sehari-hari. Saya kasih ketika kita mengasihi, kita tidak akan rugi. Ketika kita wujudkan kasih Tuhan melalui kehidupan kita, kita tidak akan sakit, namun kita akan bersuka cita. Dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Saya percaya kita semua akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih kita. Ya, untuk menyatakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Menyatakan kasih kita seperti apa yang Tuhan mau di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai ayat penutup kita akan baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini ketika kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Ya, kita akan tutup dalam doa. Mari supaya Tuhan akan terus bekerja dan di dalam kehidupan kita untuk menyatakan kasih-Nya yang luar biasa untuk kita semua dan untuk sekeliling kehidupan kita. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama duduk diam. Kami boleh bersama-sama mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Hamba tahu bahwa kata-kata hamba terbatas Tuhan. Namun Roh-Mu akan bekerja lebih lagi. Supaya setiap orang yang mendengarkannya boleh menerima sesuatu yang baru. Kami diingatkan kembali tentang kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak egois. Namun kami boleh saling memberkati, saling memperhatikan satu sama lain. Biarlah kasih Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami semua untuk orang-orang sekeliling kami yang kami kasihi. Tuhan tolong mampukan kami Roh Kudus. Biarlah firman-Mu kementerikan setiap hati kami yang mendengar. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur untuk pagi ini. Biar Roh-Mu akan menerjemahkan lebih dalam lagi untuk setiap mereka yang mendengarkannya. Mereka yang mau bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.